Halo teman-teman semua, sekarang kita akan memasuki bagian biaya jangka panjang, khususnya pada pembahasan economics dan diseconomies of scale. Nah, jadi berkaitan dengan economies of scale, kita bagi menjadi tiga ya. Yang pertama, economies of scale. Ya sebenarnya ada economies of scale, jadi dibagi jadi dua ya, economies atau diseconomies of scale. Jadi skala ekonomis atau skala diseconomies. Nah, kalau skala ekonomis itu disebut dengan increasing return to scale dan constant return to scale. Tetapi kalau diseconomies itu decreasing return to scale. Seperti itu. Nah, simpelnya adalah kalau kita bicara dalam konteks biaya adalah constant return to scale itu adalah suatu peristiwa di mana ketika Q itu ditingkatkan, average cost itu tidak berubah atau bisa kita sebut bahwa AC itu sudah berada dalam titik minimumnya. Jadi bisa kita bilang dia mencapai AC minimum. Nah, nanti kalian akan lihat di bagian kurva ketika constant return to scale itu average cost bakal sama dengan marginal cost, seperti itu ya teman-teman. Nah, berbeda dengan increasing return to scale ya. Kalau increasing return to scale meningkatkan Q itu akan menurunkan average cost. Jadi nanti kita lihat di kurva average cost itu dia masih dalam posisi di mana menambah Q itu akan menurunkan average cost. Dan pada saat ini ya, nanti kalian lihat di bagian kurva pada saat increasing return to scale ya, uh, coba ya, mungkin bisa dilihat kurvanya. Apa namanya, average cost itu dia apa namanya, dia di bawahnya, sorry, average cost masih lebih besar dari marginal cost, seperti itu. Tapi nanti saat decreasing return to scale, average cost itu lebih kecil dari marginal cost. Di mana decreasing return to scale itu ketika Q ditambah, average cost itu bakal turun, seperti itu. Oke. Okay? Nah, itu kalau dari segi biaya. Nah, kalau dari segi produksi, sebenarnya kebalikannya ya. Kalau konstan tetap sama, average productivity sama dengan marginal productivity. Kalau increasing return to scale, itu kebalikan ya, AP di bawah MP. Kalau decreasing, AP lebih besar dari MP. Karena kita nanti akan bahas duality ya, pokoknya saat average cost minimum, average productivity itu akan maksimum, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah kurva yang menunjukkan long run economies of scale pada sebuah perusahaan yang mengalami economies of scale yang sangat besar. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena kita lihat dari kurvanya ini dia selalu mengalami increasing return to scale. Tahu dari mana? Coba aja lihat dari long run average cost-nya ya. Kita bisa lihat bahwa menambah produksi akan selalu mengurangi AC. Ya, misalnya di sini AC-nya itu sebesar 40, di sini AC-nya 30 ya. Terus kita bisa lihat menambah Q itu masih terus menurunkan AC. Memang nanti ada fase di mana AC itu mulai meningkat ya ketika Q ditambah. Tetapi di sini kita lihat skala produksinya selalu mengurangi AC saat Q itu ditambah. Nah, sekarang kita mesti lihat di sini ada kurva SRMC, SRAC, dan juga ada LRAC. Nah, sebenarnya ada beberapa buku yang juga menggambarkan LRMC atau long run marginal cost. Tetapi kalau di Cash and Fair itu tidak digambarkan long run marginal cost. Tetapi bukan berarti tidak ada. Nah, long run average cost itu intinya gabungan dari kurva short run cost, dan kita harus nanti juga akan menemukan yang namanya minimum efficient scale, yaitu nilai terkecil dari LRAC. Jadi LRAC minimum. Oke. Nah, kurva yang kita pelajari ini adalah cost di pasar pertama, dia itu bukan pasar persaingan sempurna ya. Ini adalah cost yang kubikel sifatnya. Jadi fungsi costnya kubikel sehingga average cost dan marginal costnya kuadratik. Ya, kan kita bisa lihat kurva U seperti ini itu hanya bisa dialami kalau fungsi kuadratik. Ya, nah berarti average itu kan adalah total dibagi Q misalnya. Nah, marginal adalah turunan dari total. Berarti itu turunan dari fungsi kubikal, atau kubikal dibagi dengan sebuah fungsi jadi fungsi kuadratik. Ya, jadi ini harus fungsi kuadratik U-shape ini. Makanya tidak harus fungsi biaya itu seperti ini ya teman-teman. Ini kasus kalau fungsi cost-nya kubikel sehingga average cost dan marginal cost-nya seperti ini. Nah, dan ini kita kenal dengan U-shape long run average cost, dan di sini lebih terlihat jelas untuk skala ekonominya teman-teman ya. Nah, misalnya saya bikin di sini, ini 1, ini 2, ini 3, maka ini adalah daerah increasing return to scale. Lalu di sini adalah daerah constant return to scale, dan di sini adalah daerah decreasing return to scale. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, kayak kenapa kurva di short run itu ada banyak kurva ya, sedangkan di long run itu hanya ada satu kurva ya. Nah, kenapa demikian?
Di sini kita nggak gambarkan LRMC, salah satunya juga untuk menyederhanakan. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ini adalah key star ini menunjukkan LRAC minimum ya. Artinya ini adalah kalau di jangka panjang ini average cost yang paling rendah. Nah, tetapi sebelumnya adalah kenapa short run cost-nya itu ada banyak ya. Di sini kebetulan ada 3 gambarnya. Tapi sebenarnya bisa lebih banyak. Nah, alasannya gini teman-teman, kita harus tahu ya bahwa di teori short run itu capital itu sifatnya fix. Capital itu given. Yang namanya given itu belum kita nggak tahu ya, dia bisa yang jelas dia bisa inefisien, bisa efisien. Ya, apakah dia kurang penggunaan capitalnya atau kebanyakan itu kita belum tahu. Tapi yang jelas yang membedakan jangka pendek dan jangka panjang adalah jangka panjang itu dia seperti kumpulan jangka pendek. Jadi dia udah tahu informasi yang terjadi di jangka pendek dan dia memutuskan operasinya sebuah perusahaan itu tergantung dari kondisi di jangka pendek. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibilang simpelnya gini, ketika kamu buka usaha, kamu gunakan capital 50, nah ternyata ini tuh nggak ini inefisien. Kenapa? Karena terlalu dikit capitalnya. Nah, jadi anggaplah kabarnya itu 50 di jangka pendek. Tapi masalah capital nggak bisa diubah di jangka pendek karena dia sifatnya given. Ya, kayak kamu beli gedung, beli kompor, ya baru bisa segitu di jangka pendek. Atau bisa juga kamu capitalnya itu 100. Wah, kebanyakan ternyata. Gitu. Nah, ternyata dari kumpulan informasi di jangka pendek, capital yang optimum itu adalah 65. Nah, berarti nanti di jangka panjang dia akan pilih capital yang akan meminimumkan biaya. Makanya nanti kalau kalian belajar intermediate microeconomics 1, pada dasarnya long run cost function itu diperoleh dengan cara menurunkan short run cost function terhadap input capital sama dengan 0. Jadi dia mau cari input capital yang paling meminimumkan biaya di jangka pendek. Jadi pada dasarnya adalah biaya jangka panjang itu adalah kumpulan dari biaya jangka pendek yang paling minimum gitu. Oke. Nah, misalnya saya ambil contoh ya. Saya misalnya ambil garis seperti ini nih. Ya, jadi ini SRAC. Nah, saya ambil garis seperti ini. Nah, misalnya di sini adalah SRAC sama dengan 30. Nah, coba teman-teman lihat nih ya. Ini adalah Q1, ini Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan nih. Ternyata di jangka pendek, short run average cost 30 itu bisa kombinasinya bisa Q1, bisa Q2, bisa Q3, Q4, Q5, Q6. Ini menunjukkan bahwa di jangka pendek, biaya yang sama, itu bisa saja key yang dihasilkan itu berbeda. Biaya rata-rata yang sama, key-nya berbeda. Tergantung dari penggunaan jumlah capital. Yang pasti adalah ketika SRAC 30, ya, key yang paling meminimumkan biaya adalah pada saat AC sama dengan MC, gitu aja sih. Oke. Atau sebenarnya bisa juga intuisinya gini teman-teman, dengan key yang sama, average cost itu berbeda. Cuma itu agak susah ya, misalnya key-nya di sini. Nah, ini misalnya kita giniin. Kebetulan kita nggak, average cost-nya kan begini ya. Nah, jadi kalau key-nya di sini itu kayak nggak mungkin ya. Misalnya kita ambil key-nya tuh di sini. Tuh bisa kita lihat average cost-nya berbeda ya. Jadi gitu ya intinya teman-teman ya. Yang penting yang perlu kalian tahu adalah economies of scale itu adalah daerah ketika dia increasing sama constant return to scale di sini. Jadi economies of scale adalah ketika sebuah perusahaan itu menambah produksi akan mengurangi average cost. Lebih tepatnya LRAC-nya itu turun ya. Itu adalah daerah economies of scale. Tapi daerah diseconomies of scale menunjukkan bahwa ketika produksi itu ditambah, maka average cost itu akan bertambah seperti itu. LRAC-nya bertambah. Oke. Nah, nanti di subchapter selanjutnya kita akan belajar keseimbangan itu akan ada di mana sih produksinya. Oke. Nah, tetapi sebelum masuk ke chapter chapter selanjutnya saya akan membahas satu soal aja ya. Bagaimana kita bisa ceritanya dikasih informasi long run cost untuk perusahaan A, B, dan C ketika memproduksi 1 sampai 7 barang. Dan ini adalah long run total cost. Nah, kita diminta untuk mencari tahu kapan ya suatu perusahaan itu mengalami economies atau diseconomies of scale. Nah, tadi kita lihat bahwa economies of scale sama diseconomies of scale itu taunya gimana? Ya, economies sama diseconomies taunya gini kan. Tadi ketika increasing itu AC di bawah MC ya. Jadi ini diingat-ingat ya, increasing return to scale, AC di bawah MC, AP di atas MP. Saat constant return to scale,
AC sama dengan MC, AP kurang dari MP. Saat decreasing return to scale, uh, sorry ini kebalik ya, bukan AC kurang dari MC, AC lebih besar dari MC. Saat decreasing return to scale, AC di bawah MC, AP, sorry ini CR test, AP sama dengan MP, ini AP kurang MP, AP sama dengan MP, ini AP lebih besar dari MP. Nah, jadi kuncinya adalah sebenarnya lebih tepatnya kalau bicara tentang return to scale tuh di jangka panjang. Jadi mungkin bisa kita tambahkan LRAC sama LRMC gitu ya. Nah, berarti intinya adalah kita perlu informasi LRAC sama LRMC. Nah, kesimpulannya kalau economies of scale adalah kan yang ini nih. Berarti logikanya economies of scale tercapai ketika LRAC dikurang LRMC itu lebih besar sama dengan 0. Karena kalau di bawah 0 berarti dia masuk daerah decreasing return to scale seperti itu. Oke. Nah, ya udah, ini kan punya fungsi total cost. Lalu kita cari aja average cost dan marginal cost, lalu kita cari selisihnya. Nah, teman-teman udah tahu ya average cost itu kan total cost bagi quantity. Nah, saya ambil contoh misalnya ketika firm A total cost-nya 60, key-nya 1, berarti average cost-nya 60 karena 60 per 1. Saat firm A total cost-nya 70, key-nya 2, berarti average cost-nya adalah 70 bagi 2, hasilnya 35. Nah, lakukan seterusnya untuk firm A, firm B, dan firm C. Lalu kalau marginal cost ini bisa pakai pendekatan continue atau discrete, tapi saya pakainya discrete di sini. Saya rasa nggak perlu dikasih tahu ya, teman-teman harus tahu MC itu delta TC per delta Q. Ya, nih kan, yang pertama-tama MC itu sama dengan TC karena saat ceritanya kalau di jangka panjang itu fixed cost itu 0 ya. Variable cost juga pasti 0 kalau Q-nya 0. Berarti di jangka panjang saat tidak memproduksi nggak ada cost. Berarti marginal cost saat memproduksi satu barang itu sama dengan total cost-nya. Nah, yang kedua itu selisihnya aja. 70 kurang 60. Delta Q-nya 1, makanya MC itu kayak selisih TC aja. Nah, terus udah dapat AC, MC, lalu cari selisihnya. Dan ternyata saya dapat bahwa firm A itu tidak mengalami diseconomies of scale. Mengapa demikian? Karena bisa kita lihat bahwa AC lebih besar dari MC selalu, always. Nah, berarti kurang lebih firm A itu kurvanya seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Seperti sebuah perusahaan yang selalu mengalami increasing return to scale. Jadi, skala ekonominya gede banget. Sedangkan firm B dan firm C itu mengalami diseconomies saat Q-nya 2-7, kalau untuk firm B, dan firm C saat 4-7. Jadi, itu kesimpulannya teman-teman ya. Yang dikuningin ini adalah daerah ketika si perusahaan itu mulai mengalami diseconomies of scale, yaitu suatu kondisi di mana ketika menambah barang, kuantitas produksi barang, itu justru akan meningkatkan average cost, seperti itu. Oke, nah ini ada soal yang menarik juga, teman-teman bisa coba kerjakan ya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Nanti di selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana penyesuaian jangka panjang ke kondisi jangka pendek. Ya, kita akan belajar equilibrium di jangka panjang. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.